chào đâu này đi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mau pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, sebelum kita mau pelajaran, Ibu absen dulu ya. Almira Asia, Anissa Rakim, Anissa Zakia, Agnia Syakila, Arwis Husna, Aulia Namla, Aziz Diaul Haq, Askia Kamila, Asmi Aziz, Cahaya Putri, Desi, Hafiz Maula, Intan, Jiha, Khairun Nisa, Kiki, Lia, Burkaini, Suhib, Muksal, Nadira, Nafisa, Nailul, Muna, Najwa, Aska, Faid Mesya, Alia, Kaila, Ukti, Rizkia, Safira, Syawal, kenapa ada teman? Baca, Tiara, Ukti, Guna,
pembelajaran ini akan lanjut kita di kelas 2. Kalau tidak salah di semester 2 akan lanjut tentang hikayat. Ada mitos, dia ada legenda, akan lanjut masuk ke dalam hikayatnya. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik. Yang pertama, peserta didik mampu membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat dengan cerpen dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan dan persamaan kebahasaan dalam cerpen dan cerita rakyat dengan tepat. Jadi hari ini kita anak-anak Eduman Tansi akan mampu dua ini, yaitu membandingkan nilai dan menganalisis perbedaan kebahasaan cerpen dan cerita rakyat. Nah, ada yang masih ingat nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam hikayat? Ada nilai pendidikan. Apa lagi, Bu Salmina? Ada nilai apa lagi? Religius. Ada religius. Nilai apa lagi? Moral. Ada nilai moral. Ada nilai sosial. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, nanti kita akan membandingkan nilai yang terkandung dalam hikayat dan juga nilai yang terkandung dalam cerpen. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Apa? Nilai-nilai terkandung dalam cerpen sama, biasanya sama, tetapi nanti mungkin ada perbedaannya. Gini bedanya, mungkin di hikayat ada nilai religiusnya, tetapi di cerpen tidak ada. Nilai-nilai terkandung dalam suatu karangan itu biasanya sama. Ada nilai moral, ya, ada nilai sosial, ada nilai pendidikan, ada nilai religiusnya, ada nilai budaya. Sampai sini paham? Nah, Ibu akan memutarkan sebuah video kalau di sini nanti. Atu belah, atu bertangkup. Kisah dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. 12 sepasang suami istri yang sangat miskin. Suami istri itu memiliki 2 anak laki-laki yang masih kecil. Kehidupan keluarga itu sangat prihatin. Setiap hari, suami bekerja di ladang. Jika hasil ladang tidak begitu baik, si suami berburu di hutan. Apabila beruntung, si suami akan mendapatkan seekor rusa yang gemuk. Namun, seringkali rusa sulit didapatkan. Jika demikian, maka hanya belalang yang bisa ditangkapnya. Belalang-belalang yang ditangkap disimpan di lumbung agar tidak berterbangan keluar. Pagi itu, hari ini aku akan berburu kijang. Tunggu sampai siang, kita akan makan daging rusa sepuasnya. Kemudian, kalau masuk ke lumbung, jangan lupa tutup pintunya ya, agar belalang-belalang itu tidak kabur. si suami segera masuk ke hutan dengan harapan mendapatkan seekor kijang gemuk. Istri dan anak-anaknya tentunya sangat bahagia jika makan daging rusa yang lezat. Sementara itu, matahari semakin tinggi. Ketika hari semakin siang, si sulung rupanya mulai didera rasa lapar. Aku lapar sekali. Sabarlah dulu, nak. Sebentar lagi ayahmu akan pulang membawa seekor rusa yang gemuk. Dan matahari pun mulai condong ke barat. Aku benar-benar lapar. Apakah kamu tidak bisa menunggu sebentar lagi? Bu, apa tidak bisa kita menggoreng beberapa ekor belalang? Beberapa ekor saja, tidak usah terlalu banyak, Bu. Baiklah, ibu akan menggoreng beberapa ekor belalang untukmu. Ambillah beberapa ekor belalang di lumbung. Ibu akan menyusui adikku sebentar. Jangan lupa menutup pintu lumbung agar belalangnya tidak kabur. Si sulung pun masuk ke lumbung.
pun, sulung segera menemui ibunya. Bu, tidak ada seekor belalang pun di dalam lumbung. Apakah kamu lupa menutup pintu lumbung? Aduh, aku benar-benar lupa, Bu. Ya sudahlah, jika kamu sudah tidak kuat menahan lapar, hanya ada nasi tanpa lauk. Baiklah, Bu. Aku makan nasi saja tanpa lauk. Begitulah, karena tidak kuat menahan lapar, si sulung pun terpaksa memakan nasi tanpa lauk. Ketika sulung tengah makan nasi tanpa lauk, ayahnya ternyata tidak menemukan seekor hewan buruan pun. Bahkan tidak seekor belalang pun ditemuinya. Karena kelelahan, si suami pun pulang ke rumah. Hari ini tidak ada seekor hewan pun yang aku temui. Juga tidak seekor belalang pun. Aku lihat beberapa belalang di lumbung itu lalu. Tapi bang, Tapi kenapa? aku tadi masuk ke lumbung, tetapi lupa menutup pintunya. Apa? Sudah berapa kali aku bilang agar jangan lupa menutup pintu lumbung. Aku capek-capek mencari makan untuk kita, dan kau tidak bisa menjaga apa yang sudah aku cari. Cepat pergi dari rumah ini. Tapi bang, Tidak ada tapi-tapian. Cepat pergi dari rumah ini. sang istri yang sudah mengetahui tabiat suaminya itu tidak punya pilihan lain selain pergi dari rumah. Dengan sengaja, ia menutupi kesalahan anak sulungnya. Ibu, jangan pergi. Ibu sengaja berbohong untuk melindungi ibu. Sudahlah, baik-baiklah kalian di rumah. Jagalah adikmu sebaik mungkin. Sambil menangis sedih, sang istri itu pergi dari rumah dan berjalan tidak tentu arah. Hingga akhirnya dia beristirahat sambil bersandar di sebuah batu besar. Batu itu dikenal dengan nama Atu Belah dan akan menelan siapa saja yang bersedih di dekatnya. Hingga kemudian rasa bumi bergoncang. Batu besar itu terbelah dan menelan sang istri yang sedang bersedih. Sementara itu, si sulung dan bungsu sangat terkejut melihat ibu mereka ditelan batu besar. Diam-diam mereka telah mengikuti sang ibu yang berjalan tanpa arah. Ibu, maafkan aku yang telah menyusahkan ibu. Aku berjanji akan menjaga adik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, beberapa helai rambut keluar dari batu itu. Si sulung segera mengambil helai rambut itu dan menyimpannya. Selamat tinggal, Ibu. Kami tidak akan melupakan Ibu. Adakah nilai terkandung di situ? Ada nilai apa? Moral. Nilai moralnya nilai apa? Religius. Religius itu termasuk ke nilai yang lain. Moralnya apa? Ditanya di sini. Moralnya. Sabar. Apa lagi? Ya, mentaati nasihat orang tua. Jangan suka berbohong. Kira-kira kejadian itu ada tidak di dunia nyata? Ya, sering ya. Sering orang tua kita ketika kalian berbohong sama ayah atau sama siapa
Ini Ibu bagikan sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang ini kan gaya belajarnya audio visual. Kalau itu visual. Tahu audio visual? Ya, bisa melihat dan mendengar. Kalau visual saja, kalau itu kelompok audi, yaitu kelompok yang kemampuannya mendengar. Sekarang coba buka SKPD-nya, langsung dikerjakan. Waktunya 40 menit ya. Iya, di dalam kotak itu ada. Ya. Iya, di situ. Sebenarnya ada satu lagi nanti dari cerpen ini sebenarnya kalian buat jadi cerpen. Kayak ini nanti dibuat jadi cerpen. Ada Jepang, ada Ibu, yang mana anak? Yang ini. Terus sebelum presentasi kita lakukan ice breaking dahulu ya. Jadi petunjuk ibu apa yang ibu katakan. Kalau misalnya ibu katakan pagi, kalian tepuk 3 kali. Kalau ibu katakan siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau ibu katakan sore, tepuknya 1 kali. Kalau malam, jangan kosong. Oke? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang kita rasakan sekarang ini. Salam dan salam marilah kita sajikan tentang pendalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apresiasi buat teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Penghormatan kami kepada Ibu Rosita selaku pemimpin mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas kita. Di sini kami dari kelompok audio visual atau saya perwakilannya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diksi. Jadi apa sih diksi itu? Diksi merupakan penggunaan bahasa atau pemilihan kata. Diksi merupakan pemilihan kata dalam suatu karya sastra. Contohnya adalah seperti puisi, cerpen, novel, dan karya. Nah, di sini kami akan membahas mengenai penggunaan bahasa dalam karya sastra, dalam cerpen dan karya. Yang pertama kami akan membahas mengenai diksi dalam sebuah hikayat, yaitu hikayat Saijan dan Kartoda. Yang pertama, dalam hikayat Saijan dan Kartoda menggunakan diksi atau pemilihan kata yaitu dar, yang berarti datu. Seperti yang kita ketahui, datu ini berasal dari bahasa Melayu yang artinya adalah batu. Kemudian yang kedua menggunakan kata sahibul yang berarti suatu hari. Yang ketiga adanya kata sebermula yang berarti seketika atau sewaktu. Yang terakhir adanya kata mantraguna yang berarti sakti sekali. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai penggunaan diksi dalam suatu cerpen persahabatan sejati. Dalam cerpen tersebut adanya 4 kata diksi. Yang pertama adanya batin yang berarti berbicara dalam hati. Yang kedua adanya angan-angan yang berarti suatu khayalan. Yang ketiga adanya kata istimewa yang berarti suatu yang spesial. Dan yang terakhir adanya lantas yang berarti selanjutnya. Sampai sini pembahasan kami. Sekarang mari kita berdiskusi. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk melontarkan beberapa pertanyaan yang perlu. Sampai sini pembahasan kami. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan? Nah, ya silakan. Apakah perbedaan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berusaha menjawabnya. Dari penjelasan kami tadi, jelas sekali ada perbandingannya, ada perbedaan antara penggunaan diksi dalam cerpen dan hikayat. Perbedaannya sangat kentara. Jika dalam hikayat ini kebanyakan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa baku, maka dalam cerpen ini dia itu menggunakan bahasa sehari-hari yang kita pakai atau bahasa yang tidak baku, bisa kita bilang bahasa informal. Namun terkadang cerpen juga menggunakan bahasa baku. Bagaimana bisa diterima? Bisa? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah cukup pertanyaannya? Iya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang maju? Kelompok mana lagi? Ada yang lain yang mau maju? Saya, Bu. Oke. Oh, kelompok visual, mau maju silakan. Perwakilannya.
mengajarkan persahabatan sejati, tidak hanya menggunakan majas hiperbola, personifikasi dan simile. Sedangkan di hikayat Sa'ijan dan Ikan Dodak menggunakan majas personifikasi dan metafora, tidak menggunakan majas hiperbola. Namun di dalam sebuah cerpen itu terdapat majas yang sama. Bagaimana jawabannya? Gimana jawabannya? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak
hari ini berjalan dengan menyenangkan?